dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Rati Aulia kembali hadir menemani Anda di program BUMN Menjawab. Acara ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Tema kita kali ini adalah perkuat benih bersertifikat menuju Indonesia swasembada. Pemirsa, tersedianya benih bersertifikat yang memadai merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketahanan pangan. PT Sanghyang Seri Persero berupaya menghasilkan produk agroindustri bermutu melalui pemanfaatan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Dengan benih yang berkualitas dapat mendukung peningkatan produktivitas tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kami Bapak Mariono, Direktur Utama PT Sanghyang Seri Persero. Halo Pak Mariono, apa kabarnya? Terima kasih sudah bergabung di BUMN Menjawab. Terima kasih Mbak Rati, sehat-sehat selalu Mbak. Sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan nanti juga akan bergabung bersama kami secara virtual pimpinan redaksi TV Jaringan JPM serta teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara yang sedang menyaksikan BUMN Menjawab. Dan kita langsung saja akan berbincang dengan Pak Mariono, Direktur Utama PT Sanghyang Seri Persero. Pak Mariono, di awal perbincangan bisa dijelaskan kepada kami semua bagaimana sebenarnya sejarah dari awal kemunculan PT Sanghyang Seri Persero di Indonesia ini seperti apa, Pak? Jadi Mbak, kita itu kemarin baru merger ya. Jadi PT Sanghyang Seri itu didirikan pada zaman Bung Karno dulu, kita khusus perbenihan. Kemudian pada tanggal, dan satu lagi ada BUMN namanya BUMN PT Pertani. Nah, tanggal 2 Desember kemarin, PT Pertani dan PT Sanghyang Seri ini merger. Karena kedua perusahaan ini bergerak di bidang yang sama. Sangat mirip sekali, jadi Sanghyang Seri sama-sama bergerak di bidang perbenihan, kemudian di bidang perberasan, kemudian di hortikultura dan saprotan, sarana produksi pertanian. Nah, untuk itulah karena ini BUMN ini hampir sama dan katakanlah blok. Kemudian daripada kita bersaing, kemudian bagaimana kalau BUMN ini bisa meningkatkan daya saingnya, Kementerian BUMN negara dalam hal ini memerintahkan kami. Jadi akhirnya BUMN ini dua BUMN menjadi satu menjadi PT Sanghyang Seri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya ceritakan sekalian, pemerintah juga membuat BUMN klaster pangan. Dalam hal ini adalah ID Food. Itu tanggal 7 Januari kemarin sudah di-launching, sudah RUPS. Jadi sekarang PT Sanghyang Seri ini menjadi bagian dari holding ID Food. ID Food itu adalah R&D Group, menjadi klaster pangan. Salah satunya adalah Sanghyang Seri, itu bergerak di bidang pertanian kami. Kemudian ada PT Perindo. PT Perindo itu adalah merger antara PT Perindo dan PT Perindo. Dua-duanya bergerak di bidang perikanan, masalah ikan. Kemudian yang ketiga adalah PT Berdikari, itu di perdagingan. Kemudian ada PT Garam itu di suplai garam. Kemudian yang terakhir adalah yang di merger adalah PT PPI, PT Perdagangan Indonesia, dan PT BGS. PT BGS dan PPI itu bergabung menjadi satu untuk urusi perdagangan kita dan PT logistiknya. Jadi BUMN pangan ini nanti dari hulu sampai ke hilir. Jadi kami sangat hulu sekali ya, kami di pertanian, kemudian menjalankan perintah dan lain-lain. Kemudian teman-teman di hulu juga di perikanan. Kemudian di supply chain-nya ada teman-teman BGR dan teman-teman PPI menjadi satu. Jadi inilah kami di ID Food menjawab tantangan zaman, membangun Indonesia agar pangan semakin bagus ya. Artinya BUMN ini yang bergerak di bidang pangan menyediakan seluruh rantai makanan pangan di Indonesia ini menjadi BUMN yang kuat sehingga negeri kami menjadi lebih baik. Itu intinya PT Sanghyang Seri ini, Mbak. Jadi kami bergerak di bidang pertanian, terutama kami di bidang pertanian. Oke Pak, terkait dengan visi nih dari PT SHS ini sendiri dari dulu sampai dengan sekarang ketika sudah masuk ke dalam holding BUMN Pangan, apakah ada perbedaannya Pak atau seperti apa sebelum kita masuk lebih lanjut membahas tentang holding pangan sendiri? Jadi visi kami akan menjadi penyedia perbenihan, perberasan yang taraf internasional.
dia kami akan menjadi perusahaan yang menyediakan perberasan dan sarana pertanian yang berkelas internasional. Nah, kelas dunia ya. Nah, visi kami dari dulu sama seperti itu. Jadi kami tidak akan bergerak di bidang di luar itu, artinya tidak akan PT Saliansi kemudian nanti mendirikan hotel. Tidak ada PT Saliansi itu nanti akan mendirikan rumah sakit. Tidak, kami akan memfokuskan seperti itu. Dan kemarin Bapak Menteri juga sudah bilang ke kita dan memberi arahan ke kita semuanya bahwa kita akan memfokuskan pada bidang pertanian saja. Oke, jadi tetap fokusnya sama seperti itu ya Pak ya, tidak tiba-tiba pindah haluan seperti itu. Nah, Tidak kemudian haluan. Pak, sudah berdiri sudah cukup lama, apakah PT SAS ini juga melakukan transformasi atau perkembangan bisnisnya begitu Pak? Oh ya, jadi kalau kita lihat ke belakang ya, ke zaman dahulu, nah benih itu kan dulu kan bersubsidi. Jadi dulu PT Petani dan PT SAS, dalam ini PT SAS itu menyalurkan benih subsidi kami ke benih subsidi ke petani. Jadi petani tidak membeli benih. Nah sekarang benih itu tidak menjadi subsidi lagi. Jadi hampir semua orang bisa membuat benih gitu. Nah kami harus bertransformasi. Jadi kalau kami hanya seperti ini saja ya. Jadi kualitas benih kami juga harus bersaing dengan semuanya gitu. Jadi dari benih berorientasi bertransformasi, kalau dulu kami bersubsidi, kami langsung ke direct market, jadi ke teman-teman petani. Nah, PT SHS ini sekarang menguasai market share tertinggi di produksi benih padi. Kami cukup kuat di padi. Kemudian juga di bidang-bidang yang lain, misalnya di bidang perberasan. Market share kami cukup kecil ya, belum 1%. Dengan teman kami di Bulog kami cukup kecil. Nah, kita harus bertransformasi menjadi penyedia beras yang berkualitas tinggi. Jadi kami tidak akan menyediakan beras-beras yang medium low ya. Kami akan menyediakan beras-beras yang bermutu tinggi. Dan sekarang kami sudah terbukti bahwa PT SAS sekarang sudah mengekspor berasnya. Jadi kami sudah mengekspor beras ke Timur Tengah, menandakan bahwa kualitas beras yang diproduksi kami itu berkualitas tinggi. Jadi kami mentransformasi semuanya di perusahaan ini menjadi lebih baik, apalagi sekarang kan musim zaman digital seperti ini, termasuk dalam hal ini adalah pertanian itu yang dulu kita kelola dengan konvensional. Nanti kita sudah merangkap ke IoT ini. Pertanian kita akan kita mekanisasi, kemudian kita kita dengan presisi, kemudian semuanya dengan internet, jadi semuanya IoT lah gitu. Jadi kami harus bertambah seperti itu, termasuk dalam cara dagang. Kalau perdagangan sekarang kan orang membeli beras langsung ke pasar. Jadi sekarang beras kami sudah mulai dipasarkan di medsos itu marketplace. Bisa dibeli di marketplace ya, di Balapak, di Topet dan lain-lain. Beras kami langsung hadir di pintunya konsumen. Gitu. Jadi kami harus berinovasi seperti itu Mbak, dengan dunia seperti ini. Kalau nggak bertransformasi ya bukan lakukan. Oke, baik. Kehadiran holding BUMN Pangan diharapkan dapat menciptakan transformasi ekosistem pangan. Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Terima kasih, tetap di BUMN menjawab. Masih bersama saya Rati Aulia dan Bapak Mariono, Direktur Utama PT Sahyang Seri Persero.
Pak Mariono nih, Kementerian BUMN resmi membentuk holding BUMN di mana di dalamnya terdapat peleburan sejumlah perusahaan BUMN yang memiliki core bisnis sejenis, salah satunya PT Pertani Persero dan PT Sanghyang Seri Persero yang tadi sudah Bapak sampaikan. Sebenarnya proses merger ini sudah sampai mana sih Pak saat ini? Sebentar, ini perlu kita koreksi. Jadi PT Sanghyang Seri sekarang bukan Persero lagi ya. Jadi per tanggal 7 kemarin kami sudah tidak Persero ya. Jadi PT Sanghyang Seri, kalau dulu Persero ya. Iya, Jadi dulu sekarang Persero. sudah tidak Persero lagi karena kami sekarang betul sekarang sudah tidak Persero. Jadi merger sekarang sudah done, Pak, sudah terjadi. Jadi prosesnya memang dari tahun 2020 ya, beberapa tahapan harus kita lalui. Nah, sekarang kemarin per tanggal 2 Desember kami resmi bergabung PT Sanghyang Seri dan PT Pertani menjadi PT Sanghyang Seri. Jadi sudah done, Mbak, ini sudah tidak ada lagi PT Pertani, sudah tidak ada tulisan lagi. Jadi kami sudah merger, sudah gabung. Oke, berarti mergernya sudah resmi dilakukan, sudah ada juga perubahan nama tadi Bapak sebutkan. Nah, keuntungan atau manfaat apa sih Pak yang didapatkan ketika merger ini terjadi atau berjalan begitu Pak, khususnya untuk masyarakat Indonesia? Besar sekali, Mbak. Jadi baik lagi ya yang saya jelaskan tadi bahwa PT Sanghyang Seri dan PT Pertani itu bergeraknya sama persis ya. Jadi ya mungkin tidak 100%, tapi kami beririsan di situ. Jadi kita sama mempunyai cabang di seluruh Indonesia, kemudian bergeraknya sama di bidang perbenihan. PT SAS memang tidak bergerak di PT perberasan, PT Pertani bergerak di perberasan. PT SAS dulu tidak bergerak di perpupukan, PT Pertani tidak bergerak di bidang perpupukan. Tapi semuanya PT SAS itu ada pengguna pupuk-pupuk kami. Jadi PT Pertani itu kan salah satu distributor pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi. Nah, ketika kami bergabung, pabrik kami, kualitas kami itu sangat besar sekali untuk memproduksi benih. Jadi kalau kami sekarang itu PT Pertani dulu hanya kira-kira 30.000 per tahun produksi benihnya, PT Sanghyang Seri kira-kira 10.000 sampai 15.000 per tahun. Begitu kami bergabung, kami sekarang punya fasilitas produksi yang sangat besar. Jadi kami berdua itu bisa memproduksi benih kira-kira 100.000 ton per tahun. Kemudian perberasan PT PSAS tidak punya. Tapi dengan adanya kami bergabung, kami PT SAS sekarang mempunyai land bank yang cukup besar di Sukamandi. Jadi kalau Mbak Rati ke Pantura itu kami mempunyai mempunyai tanah sawah kelas 1 yang 3.200 hektar. Itu bisa kita tanamin padi kelas 1, kemudian bisa kita jadikan benih karena kami mempunyai mempunyai mesin produksi perbenihan. Kemudian bisa juga kami bawa ke RMU kami, penggilingan kami di Haurgelis. Dan itu bisa kita pasarkan di seluruh Indonesia. Karena kalau dulu kami PT Pertani itu bekerja sama dengan mitra-mitra ya, tidak mempunyai land bank sendiri. Sekarang dengan PT Pertani gabung di PT SAS, selain kami masih bermitra dengan petani, kami juga mempunyai land bank. Nah, land bank itu bisa kita gunakan dalam target sekarang experience banyak hal. Gitu. Misalnya kalau selama ini produktivitas kita hanya 5,6, kita sudah bulan Februari ini kita akan melakukan perbaikan di pertanian kita, budidaya di Sukamandi. Kita menargetkan per ton itu 8 ton per hektar. Ya. Per hektar itu bisa 8 ton. Dengan pertanian dengan sistem budidaya yang kita kerjasama dengan banyak hal. Kita bekerjasama dengan universitas, kemudian kita bekerjasama dengan pabrikan-pabrikan pupuk, dan kita juga bekerjasama dengan balai-balai. Untuk semuanya menjadikan produktivitas kami naik. Nah, dengan kami bergabung, karena PT Pertani itu banyak bermitra dengan petani di seluruh Indonesia. Jadi PT Pertani itu tidak punya sawah, jadi bekerjasama dengan mitra-mitra petani kami di seluruh Indonesia. Dengan kami bergabung, apa-apa yang kita lakukan di Sukamandi itu bisa kita copy paste di seluruh mitra-mitra kami di Indonesia. Jadi kalau mitra-mitra kami dulu itu hanya memproduksi 5,2 misalnya, 5,8 atau 6 ton per hektar, katakanlah seperti itu, dengan cara bertani, berbudidaya yang baik di Sukamandi yang selama ini akan kita lakukan, kami bisa mengcopy paste-kan ke mereka. Oh gini loh cara bertani yang baik, bisa menghasilkan 8 ton per hektar. Oh memupuknya harus begini loh, nggak usah over pupuk misalnya gitu ya.
tidak harus menggunakan pupuk organik misalnya. Menggunakan pupuk organik bagaimana caranya? Begini caranya. Nah, semuanya nanti akan kami pelajari semuanya, kita praktekkan semuanya di lahan kami yang 3.200 hektar. Dan ini kalau sudah selesai akan kita ketok tularkan ke seluruh mitra-mitra kami yang bekerja sama ini dengan PT Pertani dan PTSS di seluruh Indonesia. Jadi bagi rakyat Indonesia, bagi petani terutama, nanti dapat bekerja sama dengan kami dan insya Allah produktivitasnya akan naik itu. Jadi begitu produktivitas naik, pasti nilai tukar petani dalam hal ini kesejahteraan pasti akan menjadi naik. Dan hasilnya akan kami off-take di mesin-mesin kami di seluruh Indonesia. Begitu Mbak Ratih. Oke, produksi benihnya setelah merger ini diperkirakan bisa 100.000 ton per tahun begitu ya Pak? Produksi kami 100.000 ton. Tahun ini kami menargetkan 71.000 ya. Tahun lalu kami memasarkan benih kira-kira 40.000 ya. Ini kami akan memproduksi dan memasarkan 71.000. Jadi belum peak kapasitas kami ya. Belum 100% utilisasinya. Jadi masih bisa ditingkatkan begitu ya Pak. Nah kemudian dalam proses masih bisa ditingkatkan, betul. Dalam proses merger ini tadi Bapak sudah sebutkan banyak sekali keuntungan yang didapatkan untuk kedua perusahaan, kemudian juga untuk rakyat Indonesia. Nah kemudian apa sebenarnya menjadi tantangan ketika merger dilakukan? Tantangan yang paling besar adalah kami ditugaskan adalah gimana menaikkan produktivitas petani. Nah itu tantangan terbesar kami sebenarnya. Kalau kita lihat Mbak, penggunaan benih bersertifikat di Indonesia itu kan kira-kira baru 50%-nya. Ya. Jadi dengan jaringan kami yang ada seluruh Indonesia, dengan ekosistem baru, apalagi kami sekarang gabung di holding ID Food, ya. Di situ ada rekan kami yang memang basicnya adalah berdagang PT PPI dan logistiknya adalah PT BGR, itu bisa menjadi mitra-mitra harta kami yang menjual kami ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman petani yang biasanya sulit mendapatkan benih bersertifikat, ya benih unggul, nanti semakin mudah mendapatkan kami karena kan pasar kami menjadi kami, kemudian kios-kios kami, tempat berdagang kami akan menjadi lebih luas. Itu saya kira jadi tantangan kami ke depan adalah bagaimana teman-teman petani semua ini yang sekarang produktivitasnya 5,2 bisa lebih dari 6. Nah kalau produktivitas petani naik, tentunya swasembada pangan tidak menjadi gampang kita raih lah gitu. Kita sekarang beras itu kan 30 juta ya Mbak ya. Jadi kalau kita import nggak banyak, kalau kita ekspor ya. Jadi kalau produktivitas naik, insya Allah menjadi lebih bagus. Oke, dengan adanya holding pangan ini swasembada bukan angan-angan lagi seperti itu ya Pak ya. Kita masih akan membahasnya lebih lanjut usai jeda di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih tetap di BUMN Menjawab, masih bersama Bapak Mariono, Direktur Utama PT Sanghyang Seri. Pak Mariono nih, bagaimana upaya yang dilakukan saat ini PT SHS begitu dalam menyuplai benih yang berkualitas dan harganya juga terjangkau kepada para petani, Pak? Yang pertama, jadi produksi kami, yang pertama kami mulai dari bermitra. Jadi kembali lagi PT Sanghyang Seri punya land bank itu 3.200 hektar, itu bisa menjadi sentra benih kami yang cukup besar di Jawa Barat. Jadi Jawa itu bisa kami suplai dari Sukamandi ya, di Subang. Kemudian kami mempunyai mesin-mesin produksi dari Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian di Palembang, kemudian di Lampung. Jawa pasti banyak, dari Sukamandi sudah cukup besar. Kemudian di Sulawesi kami punya sentra, punya mesin-mesin produksi. Di Kalimantan kami juga ada. Kemudian di Sumbawa, di Bali kami mempunyai ada. Dengan mesin produksi kami yang ada seluruh Indonesia,
Kemudian kami punya standar yang cukup tinggi untuk perbenihan. Jadi kami dengan cukup bagus mensuplai, mendistribusikan benih-benih kami di seluruh Indonesia. Jadi cabang-cabang pemasaran kami dibantu oleh teman-teman BPI dan BGR yang sekarang sudah merger, itu akan membanjiri benih-benih bersertifikat ke teman-teman petani. Kemudian bagaimana dengan harga? Jadi harga kami cukup bersaing ya. Jadi kami tidak mahal, kemudian kami juga tidak terlalu murah. Karena untuk membuat benih sertifikat pasti ada kos-kos tertentu. Tapi percayalah bahwa benih-benih yang kami jual ke teman-teman petani adalah tidak murah, juga bisa jadi tidak mahal dan terjangkau oleh teman-teman petani. Jadi kira-kira 1 kilo kan antara 10.000 sampai 13.000 ya. Jadi masih jangkauable lah bagi teman-teman petani dan hasilnya pasti bagus, mutunya pasti bagus karena kami bersertifikat dan yang mensertifikasi siapa? Yang mensertifikasi adalah lembaga-lembaga independen yang tidak kami sendiri yang mensertifikasi. Oke, jadi dengan adanya merger ini begitu Pak, jadi lebih gampang pula untuk mendistribusikan benih-benih ini ke pelosok daerah seperti itu Pak? Betul, karena kalau dulu kami sebelum holding pangan ya, kami mencari logistik sendiri gitu ya. Sekarang kami mempunyai saudara kami kan BUMN, jadi BUMN itu ada PT BGR dan PT BI yang sekarang jadi PT BI merger, itu saudara kami dan itu adalah jaringan baru kita gitu loh. PPI dulu tidak berdagang benih, PPI dulu tidak berdagang beras. Sekarang dengan adanya kita, pasar-pasar, kantor-kantor cabang pasar mereka yang seluruh Indonesia sekarang menjual benih-benih kami, menjual produk-produk kami di seluruh klaster pangan. Sehingga kami menjangkau di seluruh Indonesia. Memang salah satu isu dari pangan itu adalah keterjangkauan. Jadi bagaimana caranya harga benih kami yang di Jawa ini sama dengan harga yang di Sulawesi. Gimana benih di Jawa ini gimana sama dengan yang di Kalimantan dan dengan adanya jadi kami di seluruh Indonesia tadi mesin produksi. Kemudian ada teman-teman kami yang berdagang dan kami sendiri juga punya kantor cabang seluruh Indonesia dan kami itulah membuat bahwa harga kami di seluruh Indonesia itu tidak berbeda. Jadi kalau kami menjual benih kami di 10.000, kami menjual di Sulawesi juga harganya 10.000. Karena kami mempunyai mesin di sana. Baik. Oke Pak, telah bergabung juga Pak bersama kami pimpinan redaksi dari PAL TV Palembang, ada Mbak Susan Oktaria. Halo Mbak Susan, bisa mendengar suara dengan jelas? Ya, halo, selamat sore. Oke, selamat sore Mbak Susan. Mbak Susan nih, kita sudah terhubung langsung dengan Pak Mariono, Direktur Utama PT Sanghyang Seri. Jika Mbak Susan ada pertanyaan bisa langsung dilemparkan kepada Pak Mariono atau mungkin ada masukan sendiri, silahkan Mbak Susan. Selamat sore Pak Mariono. Selamat sore Mbak. Dengan bergabungnya 11 BUMN ya holding menjadi satu ini bisa mewujudkan Indonesia menjadi swasembada pangan. Amin. Yang permasalahannya itu kan dari hulu ke hilir kan banyak sekali ya Pak. Kalau dari sektor pertanian tadi Bapak menyebutkan tentang masalah benih kayak gitu. Seperti yang kita ketahui kalau masalah benih, petani itu kan lebih memilih untuk mereka mendapatkan harga benih yang murah kayak gitu Pak. Sementara tadi Bapak juga sempat bilang kalau benihnya milik Sanghyang Seri tidak murah juga tidak mahal kayak itu. Artinya middle lah kayak gitu ya. Tetapi ada juga permasalahan kayak gini Pak, kayak di Sumatera Selatan, seperti di Sumatera Selatan ini ya Pak ya, kita ini kan memang sebagai salah satu produsennya beras kayak gitu, kita penghasil beras nomor 2 di Indonesia kayak gitu. Nah, apakah sudah ada suplai benih khusus yang dilakukan kayak gitu agar yang tadinya Indonesia itu masih mengimpor beras, bagaimana dengan adanya benih-benih unggulan yang dari Sanghyang Seri ini bisa mengurangi impor beras yang masuk ke Indonesia kayak gitu. Kalau untuk dari produksi di Sumatera Selatan sendiri, kalau kita lihat itu kita sudah jauh dari kapasitas dan bisa memenuhi kebutuhan untuk Sumatera Selatan dan bisa supply, tetapi tidak bisa mensuplai untuk seluruh Indonesia kayak gitu Pak. Apakah ada metode apa lagi nih Pak? Selain itu kan dari masalah juga ada masalah nih Pak. Mereka itu kebanyakan masih terbelenggu ya Pak ya, terbelenggu dalam skema-skema tengkulak kayak gitu Pak.
apakah dengan adanya holding yang dilakukan ini bisa juga nantinya menghentikan praktek tengkulak seperti itu. Dan selain itu tentunya agar kita bisa menjadi swasembada pangan, dari hulu ke hilir kan juga diperlukan. Tidak hanya dari produksinya, tapi pasca produksinya seperti apa. Apakah nanti akan ada produk-produk nih, mungkin kan dari Sang Yang Sri bisa memberikan masukan lah kayak gitu, masukan ke BUMN lain atau ke Menteri BUMN juga, agar kita bisa menciptakan suatu produk paket saji, sama seperti kayak ketika ada bencana, sudah ada makanan siap saji yang sudah siap disantap oleh masyarakat kayak gitu, Pak. Dan contohnya makanan-makanan ini bisa juga diperdagangkan dan diperjualbelikan. Seperti itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Susan. Jadi kalau di Palembang itu mesin produksi benih kami cukup besar di Belitang. Jadi Belitang itu salah satu mesin produksinya PT Sang Yang Sri untuk perbenihan yang cukup besar. Kira-kira satu tahun kira-kira hampir 2.000 sampai 2.500 ton lah benih yang kami produksi di Belitang. Dan itu memang betul Mbak. Jadi itu tidak hanya mencukupi, tidak hanya kita pasarkan di Palembang, Bengkulu, kemudian Jambi, itu kita suplai dari Belitang. Produksinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di persoalan teman-teman kita di petani ya, isunya memang tidak hanya benih ya. Yang pertama adalah isunya adalah modal. Mbak Susan tadi sudah bilang bahwa petani itu sekarang terjerat oleh tidak punya modal gitu ya. Mereka biasanya ke tengkulak, ijon. Kemudian yang kedua, ketika nanti produksinya bagus, katakanlah kita berhasil memproduksi yang tadi 1 hektar 5,2 menjadi 6 ton misalnya. Terus ketika sudah memproduksi mau diapakan? Nggak laku dijual juga. Akhirnya ketika musim panen harga jatuh. Terus kemudian yang ketiga itu adalah butuh pupuk. Biasanya pupuk terlambat. Jadi pupuk terlambat itu juga mempengaruhi produktivitas. Jadi bertubi-tubi di teman-teman kita petani. Nah sekarang Bapak Menteri Bapak Pak Erick Thohir itu sudah menugaskan BUMN untuk membuat program besar. Namanya kalau dengan dengar itu adalah program Makmur. Kebetulan ketuanya adalah Direktur Utama ID Food ya, Pak Arief. Jadi kami sebagai off-taker itu bergeraknya seperti apa? Yang pertama adalah melibatkan himbara. Jadi bank-bank pemerintah itu diminta untuk memberikan kur kepada teman-teman petani. Jadi ketika beli pupuk, sudah ada, sudah punya modal. Dan petani tidak dikasih duit, petani dikasihnya pupuk, ini pupuknya langsung. Nah kemudian bekerjasama dengan Pupuk Indonesia. Jadi Pupuk Indonesia menyediakan pupuknya tidak pupuk bersubsidi, tapi pupuknya adalah pupuk yang non subsidi. Kemudian yang ketiga, bekerjasama dengan Jasindo. Jadi kalau gagal panen katakanlah keserang hama. Jadi kalau gagal panen nanti Jasindo akan memberikan asuransinya. Jadi di kur tadi begitu petani sebagian dibayarkan kepada teman-teman asuransi untuk menjamin ketika gagal panen. Terus kemudian yang terakhir adalah tentang off-take. Jadi ketika itu nanti berhasil mau diapakan nih? Nanti harganya jatuh rugi juga petani. Nah akhirnya kamilah di paling hulu, paling hilir itu menjadi off-taker. Jadi RNI dalam hal ini, RNI ID Food dalam hal ini termasuk salah satunya adalah PT SAS itu menjadi off-taker. Jadi ketika teman-teman petani itu mengikuti program Makmur, kemudian mereka panen, hasilnya kami off-take. Jadi kami off-taker dengan harga yang mereka tidak rugi ya. Misalnya HPP mereka 3.800. Itu biasanya kalau 1 hektar 3.600 sampai 3.800 per kilo ya. Nah, ketetapan pemerintah adalah 4.200. Kami tidak akan membeli barang dengan kualitas yang bagus di bawah harga pemerintah. Jadi dijamin petani yang ikut program Makmur itu barangnya dibeli oleh kami ke ekosistemnya kami semuanya dan dijamin mereka tidak akan di bawah harga. Jadi mereka diuntungkan itu. Dan ini program ini akan kita semua BUMN akan bekerja sama. Kemudian kita di seluruh Indonesia akan melaksanakan itu. Tahun ini kita akan menargetkan 50.000 hektar. 50.000 hektar. Jadi tidak hanya padi, jagung, kemudian tebu, kemudian padi. Jadi padi itu bisa benih, kemudian bisa berberazan. Gitu Mbak Susan. Oke.
Oke. Oh, satu lagi terkait dengan hilirisasi yang membuat makanan jadi ya. Ini memang sangat hilir sekali ini. Ini boleh juga, jadi, mungkin ada teman-teman kami di BUMN yang membuat sangat hilir karena mungkin bisa jadi sih PT Pertani membuat beras yang langsung bisa digoreng gitu, bisa juga. Tapi memang itu terlalu hilir. Jadi kami sekarang belum berfokus ke situ, Mbak Susan. Jadi kami masih berfokus di perbenihan dan perberasan, belum sampai ke makanan yang itu. Nanti kami ketika kami dengan diskusi dengan teman-teman BUMN lain kami sampaikan. Semoga ada teman-teman BUMN yang sampai ke hilir. Terima kasih telah bergabung bersama kami pimpinan redaksi Repal TV Palembang, Susan Oktarian. Mbak Susan, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Rati, terima kasih Pak Mariono. Terima kasih Mbak Susan. Semoga petani Indonesia menjadi makmur semua ya Pak. Amin, 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 amin. Oke, salam sehat Mbak Susan. Jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang mengenai perkuat benih bersertifikat menuju Indonesia swasembada. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Pak Mariono, tadi kita kan sudah berbicara terkait dengan benih bersertifikat seperti itu Pak. Nah dari seluruh benih nih yang ada di Indonesia sebenarnya persentase benih bersertifikat itu ada seberapa banyak Pak? Petani yang memakai benih bersertifikat itu kira-kira 50 ya. Jadi 50 itu yang tidak bersertifikat, tidak benih unggul. Kemudian yang 50% sudah bersertifikat. Jadi memang itu termasuk tantangan kami Mbak ya. Termasuk tantangan kami bagaimana kami bisa mensosialisasikan semua ke teman-teman petani bahwa makailah benih bersertifikat, berbenih unggul, sehingga produktivitas akan naik. Gitu. Oke, kemudian Pak, di Indonesia beberapa tahun ini sudah tidak lagi melakukan impor beras begitu ya Pak ya. Nah, peran apa yang dijalankan PT SHS sendiri dalam memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri? Jadi ini bedanya kami BUMN Pangan, ID Food dengan Bulog. Jadi Bulog, kita punya saudara kami Bulog itu ada stabilisator harga. Jadi nanti ketika ada harga naik gitu ya, Bulog adalah berperan sebagai stabilisator agar harga beras tidak naik. Jadi ketika nanti ada panen besar gitu ya, Bulog harus menyerap padi-padi kemudian menjadi stoknya Bulog. Jadi di Bulog itu kan ada stok minimum yang dijaga agar ketika kita kekurangan pangan itu kita masih punya stok. Nah, terus kemudian ada kami BUMN Pangan. BUMN Pangan adalah bergerak di bidang bisnisnya, market. Jadi kami adalah market. Jadi kami tidak akan berbisnis beras-beras yang di pasar becek ya. Jadi beras-beras medium itu kami tidak akan bergerak di bidang itu. Nah, kami juga memang tidak punya kewajiban dalam tanda kutip untuk ketika harga jatuh semuanya kami akan kami off-take, kemudian kami olah agar akan kami off-take banyak, kemudian harganya biar sampai tidak jatuh. Jadi kami akan memperhitungkan secara bisnis agar apa-apa yang kami off-take itu bisa kami jual. Jadi kan kami perusahaan Mbak ya, jadi kami modal kami juga terbatas gitu ya. Begitu kami meng-off-take dengan harga seluruh Indonesia agar semua petani bisa di-off-take, itu nanti ya kami modal dari siapa gitu ya. Jadi kami akan kemudian agar tidak jatuh, kemudian kami akan menjual secara bisnis. Nah pertanyaan Mbak Rati tadi adalah gimana peran kita agar kita tidak bisa kembali berswasembada proses naik. Nah itu memang termasuk tantangan kami. Yang pertama adalah kami akan menjalankan, menggendok tularkan tadi adalah cara berbudidaya bertani yang bagus ya. Jadi baiklah, land bank yang cukup besar di Sukamandi, 3.200 hektar, kami akan mencoba berbudidaya padi yang bagus. Ketika nanti hasilnya cukup bagus, itu akan bisa kami tularkan di seluruh mitra kami yang bekerjasama dengan PT SHS di seluruh Indonesia.
kami sekarang ini bekerja sama bermitra dengan petani kira-kira itu ada 15.000 ya. 15.000 petani yang bekerja sama dengan kita, yang hasilnya kita off-take, kemudian erat semua dengan kita. Nah, ketika kami berhasil di Sukamandi, hasilnya cukup bagus, kami akan menularkan ke mereka, oh ini loh cara bertani yang bagus, oh ini loh caranya biar tanah tidak rusak, oh ini loh caranya pemupukan biar tidak berlebih. Nah, ketika itu sudah bagus, nanti hasilnya kami off-take dan petani akan menikmati itu semua. Jadi kami harapkan dengan kami bersama dengan banyak petani juga akan menggetok tularkan ke teman-temannya agar produksi teman-teman yang lain yang dalam ini bisa jadi tidak bekerjasama dengan kita, mereka juga naik. Dan kami harapkan ketika nanti semua petani di Indonesia itu dengan berbudidaya padi dengan baiknya, dengan sasaran satu menaikkan produktivitas, kedua agar tanah-tanah sawah kami tanah kita Indonesia ini tidak semakin rusak. Nah, itu diharapkan nanti kita bisa menghasilkan beras dengan banyak sehingga kita yang selama ini kita tidak import, nanti kita malah bisa ekspor ke mana-mana gitu. Oke. Untuk meningkatkan potensi di daerah lokal seperti itu ya Pak, apakah PT SHS juga melakukan pembinaan dan kerjasama dengan para petani penangkar bibit begitu Pak yang ada di daerah? Oh iya Mbak, jadi kami selain di Sukamandi yang 3.200 hektar itu, mesin-mesin produksi kami, misalnya kayak di Belitang, gitu, kami tidak punya sawah di sana. Kami semua bekerja sama dengan mitra-mitra kami. Jadi mitra-mitra petani sana kami kasih beri sumber, kemudian kita dampingi mereka, kemudian hasilnya kita off-take. Nah, mesin-mesin kami yang mengolah agar benih-benih itu menjadi benih unggul gitu ya. Tapi kami mendampingi mitra-mitra kami semua. Yang saya sebutkan tadi 15.000 petani itu adalah yang bermitra dengan kami, memproduksi benih dan memproduksi beras. Oke. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab dengan tema perkuat benih bersertifikat menuju Indonesia swasembada. Pak Mariono, tadi Bapak juga sempat menyinggung di segmen awal bahwa PT SHS terus bertransformasi begitu, salah satunya juga dengan ke arah digitalisasi gitu. Sudah sejauh mana Pak digitalisasi atau transformasi yang dilakukan oleh PT SHS sendiri sampai dengan saat ini? Yang pertama adalah laporan keuangan, itu pastilah ya, itu kewajiban kita semuanya. Jadi seolah-olah kok perusahaan zaman sekarang kok laporannya masih manual, itu kan tidak ya. Jadi PT SHS sekarang sudah memakai digital untuk semua laporan keuangan. Transaksi kami transaksi kami semuanya adalah digital. Kemudian yang ini terkait dengan back office. Kemudian yang kedua ini terkait dengan budidaya kami ya. Budidaya kami memang sekarang kita belum hampir semuanya digital Mbak ya. Hampir mungkin 90%, 95% kami masih masih konvensional. Sekarang masih kita rancang Mbak. Jadi hampir semuanya kita rancang sedikit hampir semuanya ya. Kita semakin sedikit kita informasikan. Cara bertani kita adalah memakai precision farming ya. Jadi sekarang sudah kita mulai misalnya kayak begini Mbak. Jadi misalnya kayak tanah kami ya, sawah kami. Kalau sawah itu biasanya dipupuk dengan pupuk biasa gitu ya. Nah sekarang sudah mulai dianalisa sama teman-teman. Oh ternyata pupuk tanah sawah kami itu sekarang butuh pupuk cuma pupuknya A, B, C gitu. Pupuk itu ada NPK karena nitrogen, fosfat sama potas ya. Nah itu semua sawah tidak sama. Jadi sawah ini sudah kelebihan N misalnya gitu. Nah itu teman-teman semua teman-teman kami bersama dengan teman-teman pupuk menganalisa sawah kami. Oh sawah kami ternyata N-nya itu sudah 2 loh. Katakanlah kebutuhan 10 cukup tak kasih 8 saja. Makanya kami membuat namanya pupuk merequest teman-teman pupuk adalah pupuk yang customized. Jadi pupuk yang dikhususkan untuk sawah yang khusus gitu. Sawah ini pupuknya
sawah ini pupuknya ini, sawah ini pupuknya ini. Terus yang kedua, cara kita untuk menangkal serangan hama gitu ya. Kalau selama ini cuma disemprot dengan manual mengembangkan tenaga manusia yang cukup banyak, dan sekarang baik lagi Mbak, petani-petani kita itu kan semakin lama semakin sedikit ya. Jadi kita kesulitan untuk mencari teman-teman yang bekerja manual menyemprotkan. Dan kami sekarang sedang merencanakan itu gimana kalau kita pakai drone. Semua sudah memakai drone. Itu di sisi budidaya. Kemudian di sisi permesinan, mesin-mesin kami sekarang kami rancang nanti semuanya masuk ke masuk ke sistem-sistem digital kami, sehingga kami semuanya bisa ngontrol. Jadi misalnya gabah masuk ditimbang sekian, itu langsung ke sistem komputer kami. Kemudian gabah itu jadi beras sekian kilo langsung masuk ke kami. Kualitasnya seperti ini langsung semua masuk ke kita. Jadi semuanya terdigitalisasi dengan baik. Memang pada akhirnya digitalisasi ini adalah as a must ya. Jadi suatu keharusan agar yang pertama memang kami harus efisien. Jadi begitu kami mendigitalkan semua, yang kedua menjadi cepat. Jadi kalau semua menjadi cepat kan artinya semuanya kita tahu bahwa informasi cepat ke kita. Terus yang ketiga, kami akan meyakinkan dengan semua kita digitalisasi, kualitasnya semua akan terjamin. Kami kan tahu semua kualitas ya, kami jamin semua proses produksinya, kemudian kami analisa dan kami akan menjadi cepat. Jadi kami efisien, kami cepat, kemudian kualitasnya akan terjamin. Nah sekarang ini memang selain di back office ya, kalau back office sudah kita mulai. Nah, yang saya katakan tadi bukan di back office, di lapangan ini memang baru mulai dan belum besar. Insya Allah nanti kalau ini sudah berhasil di tahun ini, tahun depan akan kita masifkan untuk seluruh lahan-lahan pertanian kami dan mesin-mesin produksi kami. Apakah nanti ada rencana Pak untuk melakukan program binaan kepada para petani terkait dengan digitalisasi Pak? Apakah ada rencana ke depan untuk itu? Ketika kami nanti berhasil di Sukamandi ya, kami pasti akan menularkan tadi ya. Misalnya kami bertani dengan cara begini, dengan cara mendrone dan lain-lain sebagainya, pupuk dengan khusus seperti ini, kami bisa menaikkan produktivitas, kami bisa menurunkan cost gitu ya. Nah itu pasti akan kami tularkan ke mereka. Selama ini kan mereka bermitra dengan jadi itu sasaran kami, tapi kami kan tidak akan tidak menularkan sesuatu yang itu masih coba-coba. Itu bagi sawah, itu bagi petani kan segala sesuatunya ya. Jadi mereka mempertaruhkan segalanya akan gitu kan. Jadi kami tidak akan menularkan ke mereka yang hal yang belum pasti. Oke, Pak Mariono, pandemi COVID-19 ini kan saat ini berdampak kepada segala sektor usaha begitu. Apakah produksi benih atau misalnya bisnis benih ini juga terpengaruh oleh pandemi COVID-19? Kalau perbenihan enggak, Mbak. Jadi kami tidak terpengaruh. Jadi benih itu enggak berpengaruh sama sekali. Jadi pertanian enggak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh adalah beras. Beras sebetulnya kan tidak berpengaruh ya, orang kan makan ya, di mana-mana makan. Tapi problemnya memang tadi seperti saya utarakan tadi, kami berbeda dengan teman-teman kami di Bulog, saudara-saudara kami di Bulog ya. Kami target kami adalah market kami itu adalah komersial. Jadi misalnya mbaknya kalau terbang pesawat terbang kebanggaan Indonesia itu berasnya dari beras kami ya. Kemudian di hotel bintang 5, bintang 4, bintang 5 itu banyak beras-beras dari kami. Kemudian rumah makan terkenal di Indonesia kita suplai dari PT SAS ya. Nah itu berdampak. Jadi begitu mereka kan sekarang hotel hunian turun, pesawat turun semuanya, macam itu berdampak di kami. Tapi kalau perbenihan nggak sama sekali, tidak turun sedikit pun lah itu. Oke, baik, berarti ada pengaruhnya, namun untuk benih sendiri tidak seperti itu ya Pak. Iya, baik, BUMN menjawab akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Didukung oleh dipersembahkan oleh
Ya pemirsa, kita telah sampai di segmen terakhir program BUMN Menjawab, masih bersama Bapak Mariono, Direktur Utama PT Sanghyang Seri. Pak Mariono nih, tadi kita sudah berbicara terkait dengan benih bersertifikat. Sebenarnya benih bersertifikat ini seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat produktivitas petani itu sendiri, Pak? Terima kasih Mbak. Besar sekali pengaruhnya, karena salah satu poin penting untuk menghasilkan produktivitas yang bagus itu adalah benih bersertifikat. Ya bayangkan kalau benih bersertifikat kan dijamin apa? Yang pertama adalah dijamin varietasnya ya. Misalnya sekarang kita menanam benih Inpari gitu ya. Nah, begitu Inpari itu salah satu varietas gitu. Nah, benih yang kita pasarkan itu kalau kita pasarkan Inpari itu Inpari saja. Jadi tidak ada yang kecampur, ada Inpari, kemudian ada Mekongha, kemudian ada Jeherang, kemudian ada Sitanur dan lain. Tidak akan tercampur. Nah bayangkan kalau benih tidak bersertifikat, jadi begitu disebar itu bermacam-macam. Bermacam-macam itu efeknya banyak Mbak. Yang pertama adalah misalnya kayak Inpari sama Jeherang itu tingginya beda gitu. Tingginya beda, begitu tingginya beda pasti ya satu bisa terang hama, kemudian gampang dimakan burung dan lain-lain. Nah, kemudian waktu panennya bisa jadi beda gitu. Yang satunya sudah masak, satunya belum masak gitu ya. Oke, baik. Jadi kayak gitu lah. Jadi kenapa harus pakai benih sertifikat itu adalah untuk menjamin itu semuanya. Oke, sebagai BUMN sendiri Pak, apakah PT SAS sendiri memiliki program sosial yang juga berdampak kepada masyarakat, terutama petani Pak? Salah satu yang program kita yang kita kemarin kan salah satu terbaik untuk kemitraan kami ya. Jadi program sosial kami adalah kami bermitra dengan mereka gitu ya. Jadi kami bermitra itu it's not just business ya. Jadi kami mendampingi mereka. Jadi sosial kami mendampingi mereka. Termasuk salah satunya adalah gimana cara bertani yang baik. Kemudian kami mengoptik itu kan wujud kemitraan kami dengan teman-teman semuanya itu secara sosial juga saya kira bagus, dan kami kemarin dinilai oleh teman-teman BUMN bahwa program ini cukup bagus bagi kita semua. Jadi kami bermitra dengan petani ini tidak hanya sekedar bisnis, ini adalah di atas bisnis gitulah. Jadi kami anggap teman-teman petani adalah saudara-saudara kami. Jadi kalau kami nanti kami bagus, perusahaan kami baik, petani juga akan baik. Jadi kami akan mematikan salah satu, jadi kami akan bekerja bersama-sama menjadi pendapatannya, keuntungannya kami baik bersama-sama. Oke, Pak, ke depan apa target yang ingin dicapai oleh PT SAS setelah merger ini Pak, dalam jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Jangka pendek yang pertama Mbak, kami akan menaikkan market share. Jadi kalau secara total ya PT SAS ini adalah revenue kami baru sekarang ini 1,4 triliun ya. Tahun ini, tahun 2021 maksud saya itu 1,4 triliun. Di tahun 2022 kami akan menaikkan revenue pendapatan kami, market kami akan menaikkan menjadi 2,3 triliun. 2024 kami kira-kira sudah double ya. Kami hampir nanti 2,8 sampai 3 triliun ya. Jadi tantanganku besar Pak. Cukup besar dengan kami bergabung seperti ini. Ini targetnya adalah lebih efisien, kemudian HPP kami bisa turun semuanya. Dengan harapan begitu HPP turun, selain memang nanti profit kami naik, kami juga dari sisi harga kami semakin bisa bersaing dengan swasta. Jadi tantangannya cukup berat, semoga kami semua bisa bergandengan tangan di klaster pangan ini dan kondisi yang memang tidak cukup ideal ya untuk kami berkembang, tapi semoga dengan semua kami bergandengan tangan, target ke depan untuk BUMN pangan, khususnya kami di PT SAS, bahwa di tahun 2024 kami bisa mendabelkan 200%, artinya mendabelkan revenue kami menjadi kenyataan. Begitu Mbak Rati. Oke, semoga transformasi ekosistem pangan bisa hadir dengan baik begitu ya Pak ya. Demikian kebersamaan kita di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Mariono, Direktur Utama PT Sanghyang Seri atas kesediaannya bergabung di program BUMN Menjawab. Terima kasih Pak Mariono, senang sekali bisa bergabung, bisa bercerita. Terima kasih Mbak, ini pas aku tadi deg-degan nggak nyampe 7%, dah lagi mati. Sehat selalu Pak. Terima kasih juga selalu untuk para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami serta teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.